Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 054. Kini 3 orang sedang duduk di sofa, di sebuah ruangan. "Papi mau omong apa?" tanya Rahmi, karena sudah sekitar 15 menit mereka duduk tapi tidak ada yang memulai. Papi langsung saja, "Sebenarnya papi ingin menawari kalian untuk bergabung dengan papi," ujar Mando membuat Rahmi dan Algaskar menatap bingung ke arahnya. "Maksud papi?" tanya Rahmi bingung. "Papi mau kalian kelak, yang menjadi penerus papi, jadi papi mau sekarang kalian bergabung dengan papi dan melatih kalian menjadi pemimpin," jelas Mando kepada mereka. "Tapi Pi, aku mana bisa memimpin mafia," ujar Rahmi merasa tidak yakin. "Maka itu papi mau kamu berlatih, dan kamu memiliki darah mafia dalam tubuh kamu, papi bisa lihat itu, apalagi Algaskar dia memiliki geng yang terkenal dan disegani, dia kuat dan hebat bukan hal yang sulit untuk memimpin mafia, papi rencana akan menyerahkan kepemimpinan setelah kalian menikah," jelas Mando membuat Rahmi melotot, tapi tidak. Dengan Algaskar dia tersenyum penuh arti mendengar kata menikah. "Setuju," cetus Algaskar tiba-tiba, membuat Mando dan Rahmi menoleh ke arahnya. "Setuju apa?" tanya Mando dan Rahmi bersamaan. Algaskar melihat mereka yang baru saja bersuara. "Apa?" tanya Algaskar heran melihat tatapan mereka. "Kamu setuju apa tadi?" ulang Mando. "Setuju menikah," jawab santai Algaskar, semakin membuat Rahmi "Oh," pekik Rahmi pelan, kemudian menoleh ke arah sang papi dan meringis kecil. "Kenapa? Sebentar lagi kita akan lulus, dan setelah lulus kita akan menikah, gue udah bilang ini sama papa dan mama," jelas santai Algaskar. "Al, gue kan belum jawab," ucap Rahmi menatap kesal Algaskar. "Gue kan gak minta jawaban, gue cuma ngasih tahu lo sebagai calon pengantinnya. Biar nggak kaget aja nanti," balas Algaskar santai dengan muka datar. "Kalau gue nggak mau, gue nggak terima penolakan." "Sayang," jawab Algaskar menekan kata sayang. "Ya udah, entar gue kabur aja," balas Rahmi santai. "Mana bisa, lo bakal gue kurung dan cuma bisa keluar pas akad, terus gue kurung lagi." Sampai selesai malam pertama, tak mau kalah Algaskar membalas tak kalah santai, tambah tanpa filter. "Plak," al omongannya, kesal Rahmi memukul lengan Algaskar. "Sakit sayang, biarin," ketus Rahmi, memalingkan wajahnya karena kesal. Mando hanya melongo melihat pertengkaran sepasang kekasih itu. Dia mencoba memukul pipinya ingin tahu apakah dia mimpi atau tidak. Dia meringis merasakan sakit, berarti dia tidak bermimpi. Lalu apakah benar di hadapannya ini adalah sepasang kekasih yang terkenal datar, irit bicara dan dingin? Lalu ini apa? Mereka bahkan bertengkar bak anak kecil, mana Rahmi dan Algaskar yang hanya menampilkan wajah datar. Mereka bahkan terlihat seperti remaja pada umumnya. Kalian sudah selesai," dehem Mando mengalihkan perhatian sepasang kekasih itu. "Udah," balas mereka bersamaan dengan nada datar. Mando menggelengkan kepalanya. Tanda menyerah lalu keluar dari ruangannya, meninggalkan sepasang kekasih itu. "Papi mau kemana?" tanya Rahmi saat Mando sudah berdiri di depan pintu. "Turun, sepertinya perempuan itu sudah datang," jawab Mando lalu keluar dari sana. Rahmi yang tahu bahwa perempuan yang Mando maksud adalah Sonia langsung berdiri dan menyusul sang papi. "Sayang mau kemana?" cegah Algaskar melihat Rahmi berdiri. "Mau ke bawah, kayaknya Sonia udah datang," jawab Rahmi lalu berlalu dari sana. Algaskar yang diting sendiri jadi kesal. CK malah ditinggal, kesalnya lalu ikut keluar. "Sayang tungguin," teriak Algaskar seperti anak kecil. Di bawah sudah ada Mando yang berdiri di teras markas melihat sebuah mobil masuk.
Setelah mobil parkir di halaman, Mando berjalan mendekat ke arah mobil itu. "Tuan, mereka membawa tawanan," lapor salah satu anggota Mando yang menjaga di gerbang. Jawab datar Mando, lalu anggota itu kembali ke tempatnya. Mando berjalan menuju mobil yang sudah dibuka, dan keluar seorang wanita yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. "Lepaskan saya! Lepas brengsek!" teriak Sonia berontak karena sedang dipegangi. "Akhirnya kita bertemu," ujar Mando tiba-tiba membuat Sonia menoleh ke arahnya, dan mengernyit heran melihat orang yang tidak dikenalnya. "Siapa kamu? Mau apa? Lepaskan saya!" Sonia kembali berontak. "Tidak semudah itu, sudah lama saya ingin bertemu denganmu dan akhirnya hari itu terjadi juga," tutur Mando menatap dingin Sonia. "Mau apa kau? Aku tidak mengenalmu, jadi lepaskan saya," pinta Sonia pada Mando. "Kau memang tidak mengenalku, tapi pasti kau mengenal adik dan putriku," jawab Mando yang membuat Sonia bingung. Dia tidak mengenal Mando apalagi adik dan putrinya. "Saya tidak mengenal mereka. Jadi lepaskan saya." "Oh iya," ucap seseorang yang baru datang membuat semua orang menoleh, termasuk Sonia, dan para inti Alistair yang baru sampai. "Kau, Rahmi?" kaget Sonia melihat Rahmi. "Anak sialan, lepaskan saya, brengsek!" Sonia semakin berontak. "Kau tinggal memiti, ingin di sini selamanya atau di kantor polisi?" Rahmi memberikan pilihan, tapi sepertinya Sonia tidak akan memilih salah satunya, karena sama saja dia total tidak akan bebas. "Saya hanya ingin dibebaskan, lepaskan saya akan balas kau anak sialan, saya akan buat kau menderita seperti dulu, saya akan laporkan ini semua kepada ayahmu," ancam Sonia seakan dia benar-benar bisa melakukannya, tidak tahu saja bahwa Aditya Aksara bernasib sama sepertinya. "Oh iya, bagaimana kalau saya bantu untuk bertemu ayah, biar kau bisa mengadu dengan sepuasnya," ujar Rahmi dengan nada mengejek yang semakin menyulut emosi Sonia. "Sombong sekali kau Rahmi, apa kau lupa? Kau itu hanya anak yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, anak pembawa sial," murka Sonia berteriak seperti orang gila. "Sepertinya kau ingin bernasib sama dengan putrimu," datar Rahmi menatap tajam Sonia. Dia paling benci dengan kata-kata tak diinginkan dan anak pembawa sial, itu mengingatkan dengan masa lalunya yang menyakitkan. Baru saja Rahmi akan berjalan menghampiri Sonia, sebuah tangan menahan langkahnya. Rahmi menoleh dan melihat Algaskar berdiri di sampingnya dengan wajah datar dan tatapan dingin menyorot Sonia yang terdiam. Sonia langsung berhenti memberontak ditatap dingin oleh Algaskar. Dia dengan berusaha menghindari tatapan Algaskar. "Jangan lakukan di sini sayang, bawa ke dalam dan lo akan bebas berbuat apapun," ujar datar Algaskar tetap menyorot dingin Sonia. "Dan Anda?" ujar Algaskar tertuju pada Sonia, "seharusnya sadar siapa yang pembawa sial, kau dan putrimu tidak lebih dari seorang parasit, kau masih beruntung saya tidak membiarkan kekasihku membunuh anakmu, saya tidak sudi tangan kekasihku menyentuh darah kotor kalian," desis Algaskar tajam. Amarahnya memuncak mendengar orang yang dia cintai dihina. Algaskar tersenyum miring, "Tapi kali ini, dia bebas melakukan apapun, bahkan akan saya bantu." Algaskar melirik Rahmi lalu menggenggam tangannya dan menariknya pelan untuk pergi dari sana. "Bawa dia masuk," perintah datar Algaskar. "Tidak, tidak, jangan. Lepaskan saya," berontak Sonia saat diseret oleh beberapa anggota Griffin untuk masuk. Mereka berjalan ke arah ruang bawah tanah. Saat sampai di bawah, Sonia semakin berontak ketakutan. "Tidakk. Lepaskan saya tidak mau di sini," tangis Sonia, tapi sayangnya tidak ada yang peduli.
Sonia, panggil seseorang membuat Sonia menoleh dan mencari sumber suara. Dia langsung terkejut saat melihat seseorang yang sangat dia kenali, berada dalam salah satu jeruji. Mas, kenapa bisa di sini? Apa yang terjadi? Tanya Sonia beruntu dan berusaha untuk mendekat tapi tidak bisa karena tubuhnya ditahan. Mas, bantu aku mas, aku mau keluar dari sini, kasihan Naila mas. Sonia berusaha meminta tolong dengan Tuan Aksara. Padahal Tuan Aksara sendiri menjadi tawanan. Mimpi kamu Sonia, ujar Rahmi. Sonia menoleh melihat Rahmi benci, mas kamu lihat anak kurang ajar itu, dia ngelakuin ini semua sama kita, anak nggak tahu diuntung, pembawa sial. Diam kamu Sonia. Mendengar bentakan itu Sonia langsung berhenti, dia menoleh ke arah Tuan Aksara. Mas, kamu yang pembawa sial dan tidak tahu diuntung, jalang, penipu. Desis Tuan Aksara membuat Sonia diam mematung. Mas, apa maksud kamu? Ayah sudah tahu semua kebusukan kamu Sonia. Rahmi menyela percakapan antara Sonia dan Tuan Aksara. Kebusukan apa? Ini semua gara-gara kamu, Mas Aditya salah paham. Elak Sonia. Diam Sonia, ini bukan masalah perselingkuhan kamu, tapi semua kejahatan kamu di masa lalu. Saya tahu semuanya, desis Tuan Aksara membuat Sonia mematung. Enggak, Mas tahu dari mana? Sonia masih tidak mau mengaku. Kamu tidak perlu tahu saya tahu dari mana, kamu benar-benar iblis. Kamu menjebak istri saya sampai saya harus membencinya sampai dia mati, dan saya menyakiti anak kandung saya sendiri, dan memanjakan anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Murka Tuan Aksara menatap benci Sonia. Dek. Sonia menggelengkan kepalanya, enggak mas, aku mohon aku bisa jelasin semuanya. Teriak Sonia menangis tapi tetap tidak membuat Tuan Aksara iba atau percaya lagi kepadanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan, saya tidak mau melihat kamu lagi. Rahmi bawa perempuan ini pergi nak, pinta Tuan Aksara lemah. Keadaannya tidak bisa dikatakan baik-baik saja, dia hanya pernah dibukuli Mando 1 kali, tapi rasa penyesalan membuat dia terpuruk. Baru berapa hari tubuhnya sudah mulai mengurus, dia tidak pernah meminta lagi untuk dilepaskan. Bawa dia, perintah Rahmi, lalu mereka membawa Sonia ke dalam ruangan paling ujung, bukan seperti penjara pada umumnya seperti yang ditempati Tuan Aksara. Yang ditempati Sonia merupakan ruangan yang justru tertutup seluruhnya, satu-satunya jalan keluar hanya pintu, dan untuk melihat orang luar pun hanya ketika pintu dibuka, tidak ada jendela atau ventilasi. Untuk pencahayaan hanya mengandalkan lampu, siang maupun malam jika lampu dimatikan akan gelap gulita, tempatnya pun pengap. Bruk. Tubuh Sonia didorong masuk ke dalam ruangan itu. Sonia langsung bangun dan ingin lari keluar. Saya tidak mau di sini, lepaskan saya. Sonia berusaha untuk keluar tapi dihalangi oleh Rahmi. Lebih baik kau diam Sonia, peringat Rahmi. Tidak. Sebelum kamu lepaskan saya akan terus berteriak. Lebih baik kamu minggir anak sialan, biarkan saya keluar. Sonia benar-benar tidak ada kapok-kapoknya. Dia tidak pernah menyerah, membuat Rahmi muak. Sedangkan Algaskar berdiri di belakang Rahmi dan menatap dingin Sonia. Dia hanya akan memantau, takut Sonia tiba-tiba menyakiti kekasihnya. Oh kamu mau bebas? Oke saya kasih kamu satu kesempatan, tapi sebelum itu. Rahmi menggantung ucapannya dan berjalan semakin mendekat ke arah Sonia. Mau up, bruk, kerak, aark, kerak, aark. Suara tulan patah 2 kali terdengar nyaring diikuti erangan 2 kali juga. Rahmi sang pelaku setelah mendorong Sonia sampai terjatuh, dia langsung mematahkan kedua kaki Sonia. Sonia hanya mampu berteriak kesakitan merasakan kakinya dipatahkan secara bergantian. Hicks. Hicks SSSTTSA. Kit.
rintih Sonia yang sudah tidak bisa menggerakkan lagi kakinya. Rahmi mundur seolah membuka jalan, menyuruh para penjaga di sana untuk menyingkir. Dan membiarkan pintu terbuka lebar. Saya kasih waktu 5 menit untuk lari dari sini. Jika dalam waktu 5 menit saya masih melihat kamu, jangan harap kamu bisa keluar selamanya dari sini. Ujar datar Rahmi. Memberi Sonia pilihan. Brengsek kamu Rahmi, apa yang kamu lakukan dengan kaki saya? Teriak Sonia. Tidak usah banyak drama Sonia, waktu kamu berjalan, dengan kamu berteriak tidak membuat kamu bebas. Berusaha dong, dulu kamu melakukan segala cara untuk menghancurkan keluargaku, sekarang kamu anggap saja begitu, melakukan segala cara. Untuk bebas, ujar Rahmi menatap datar Sonia yang dibalas tatapan benci oleh Sonia. Saya akan balas lebih dari ini jika nanti saya keluar, tekad Sonia seolah oleh dia. Benar-benar bisa melakukan itu. Hahaha oke, saya tunggu Sonia, so silahkan keluar dan kita bertemu saat kamu akan balas dendam, persilahkan Rahmi lagi. Setelah tertawa tapi bukan tawa biasa melainkan tawa iblis yang membuat orang yang mendengarnya bergidik, termasuk para inti Alistair yang masuk karena diajak oleh Mando, mereka. Melihat dari Rahmi mematahkan kaki Sonia, walaupun dari jarak jauh tapi suara patah tulang terdengar jelas. Mereka sempat melongo melihat aksi keji Rahmi, termasuk Mando, bukan karena takut atau tidak pernah melakukan, dilihat dari perkumpulan mereka, jelas hal seperti ini bukan hal biasa, tapi yang membuat mereka tercengang adalah orang yang melakukannya, Rahmi. Mereka benar-benar terkejut. Kembali ke sisi Rahmi dan Sonia, dengan sekuat tenaga Sonia menyeret kedua kakinya. Beberapa kali dia mengerang saat kakinya tidak sengaja menyentuh sesuatu. Cepatlah Sonia, kau sudah melewatkan 2 menit tapi belum ada 2 langkah, ujar Rahmi seolah lelah menunggu. Siapa sangka kalau itu adalah nada ejekan untuk Sonia yang terlihat menyedihkan. Aar, biadab kamu Rahmi, lepaskan saya, teriak Sonia merasa tidak sanggup lagi. Dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi, dikurung beberapa hari membuat tenaganya banyak terkuras ditambah Rahmi mematahkan kakinya. Jika permainan tidak seru, sudahlah, waktumu habis Sonia, saya pikir kamu akan berjuang, ternyata hanya modal teriak, decak kesal Rahmi, lalu berlalu untuk pergi dari sana. Kuncikan dia, perintah Rahmi pada penjaga di sana, lalu berjalan ke arah sang papiyang. Berdiri beberapa meter dari ruangan Sonia, diikuti Algaskar dari belakang. Sonia masih saja berteriak tidak ingin dikurung tapi tidak ada yang peduli. Sudah? Tanya Mando kepada sang putri. Sudah, jawab Rahmi mengangguk. Set. Rahmi menoleh dan menatap inti Alistair yang ada di sana dengan tatapan datar. Hehe Buketu, sapa Romeo cengengesan, dia masih ngeri mengingat aksi Rahmi tadi. Balas Rahmi. Sekarang kalian ikut papi, kita latihan. Latihan? Ulang mereka tidak mengerti. Iya, ayo ikut ke ruangan latihan para anggota, ujar Mando berjalan dan diikuti oleh 5 anak muda. Kini mereka berdiri berbaris di dalam ruangan yang terdapat berbagai macam alat latihan. Apa kalian juga ingin ikut berlatih dengan Rahmi dan Al? Tanya Mando datar pada 3 inti Alistair. Mereka bertiga saling tatap, kemudian mengangguk bersamaan. Mau tuan, jawab mereka bersamaan. Oke, silahkan kalian ganti baju, saya tunggu di sini, mereka langsung pergi dalam ruangan ganti baju, setelah Mando menunjukkan di mana letaknya. Kalian sudah siap? Tanya Mando berdiri di hadapan mereka dan beberapa anggota Griffin lainnya. Siap, jawab mereka. Oke, Rahmi papi mau menguji kemampuan kamu lebih dulu, maju dan lawan salah satu. Dari mereka, tunjuk Mando pada salah satu anggotanya.
Dengan saya saja, cetus Algaskar tiba-tiba, semua menoleh ke arahnya yang tetap memasang wajah datar. Kenapa harus kamu? Tanya Mando ingin tahu alasan Algaskar. Mereka laki-laki, jawab santai Algaskar.